kok tumben? Apa yang ada di pikiran Anda ketika mendengar kata ini? Ya, kadang-kadang kita melihat kawan kita biasanya tidak hadir di pengajian, tiba-tiba hadir lalu kita sapa, kok tumben? Kadang kita melihat kawan kita biasanya sepulang sholat jamaah langsung pulang ke rumah. Tiba-tiba suatu hari dia duduk saja di dalam masjid, mengambil Al-Quran, mengaji sampai lama. Lalu kita samperin, kok tumben? Kadang-kadang biasanya kawan-kawan kita ya tidak pernah lah melakukan puasa sunnah, ya, makan setiap hari. Lalu tiba-tiba pas kita ajak untuk makan, dia bilang, maaf lagi puasa. Kok tumben? Ikhwati fillah, ucapan kita ya, walaupun singkat, walaupun sedikit, itu semuanya biasanya punya konsekuensi. Kadang-kadang konsekuensinya itu serius dan bisa mengakibatkan perkara yang mungkin tidak kita sangka-sangka. Kadang-kadang kita mengucapkan sesuatu ya, secara spontan ataupun dalam kondisi canda, tapi ternyata dia punya efek buruk, dia punya efek negatif. Orang yang kita bilang kok tumben, kadang-kadang akhirnya menjadi malu, sungkan, sehingga tidak lagi melanjutkan perbuatan baik yang memang dia baru pertama kali melakukan itu. Ya, menjadi malu atau sungkan hanya gara-gara ucapan kita. Ini sangat penting untuk kita perhatikan. Ya, Rasulullah dalam hadis di Bukhari Muslim mengatakan, wa innal abda la yatakallamu bi kalimatin la yulki laha balan atau la yara biha ba'san yahwi biha fi jahannam. Dalam redaksi lain, yahwi biha sab'ina kharifan. Dan kadang-kadang ada orang hamba Allah itu yang mengucapkan satu kalimat, dia tidak terlalu mempedulikan kalimat itu, dianggap kalimat itu tidak punya pengaruh, tapi gara-gara itu dia bisa terjerumus ke neraka jahanam, bahkan bisa tersungkur di neraka jahanam itu selama 70 musim. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk kita memperhatikan kosakata kita. Memang manusia sehari-hari tidak lepas dari keperluan untuk bicara ya, dan kadang-kadang juga bercanda. Tapi kita perlu jaga, pertama agar kata-kata yang kita ucapkan itu jujur, tidak mengandung kebohongan, kedustaan. Yang kedua, jangan sampai dia menjadi sebab dari sesuatu yang buruk, baik untuk diri kita maupun mengakibatkan keburukan bagi orang lain. Oleh karena itu Rasulullah dalam salah satu hadis panjang pernah berpesan kepada kita, ya, khususnya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya, menekankan bahwa inti dari pelaksanaan Islam, kemudian jihad dan perjuangan di jalan Allah itu adalah kuffa alaika hadha, jagalah lidahmu. Lalu sahabat mengatakan, apakah kami akan dihisab atau diperhitungkan berdasarkan bima natakallamu bihi, dengan apa yang kita ucapkan? Kata Rasulullah, justru orang-orang pada umumnya disungkurkan ke dalam neraka jahanam adalah sebagai hasil panen dari ucapan-ucapan atau lisan mereka. Maka mari kita jaga ucapan kita, ya, seperti kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, tempat nanti semua yang kita lakukan dan kita ucapkan di alam dunia ini akan dipertanggungjawabkan, falyakul khairon, maka berucaplah, tapi ucapkanlah sesuatu yang baik. Kalau tidak mampu, falyasmut, cukup diam saja. Ini memang sesuatu yang sangat berat ya untuk dilaksanakan, diterapkan, tapi merupakan sesuatu yang jelas ajaran Islam. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mewujudkan itu. Allahul muwaffiq.